Marisa Zahra. Nama saya Nazwa Prataim. Kita dari kelompok 16. Sekarang kita lagi ada di Museum Situs Kepurbakalaan yang terletak di Banten. Kali ini kita akan membuat vlog perjalanan menyusuri tempat-tempat bersejarah yang terletak di Banten Lama. Yang pertama, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, dan yang kedua yaitu Keraton Surosoan. Halo teman-teman, saat ini kita berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama yang diresmikan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berawal dari museum ini, teman-teman akan menemui banyak sekali kisah menarik dari peninggalan bersejarah Kesultanan Banten. Tahukah teman-teman, kalau dahulu ada kerajaan yang sangat besar di Banten, Kesultanan Banten namanya. Kesultanan ini sangat terkenal di seluruh penjuru dunia karena dahulu pernah menjadi bandar dan pasar internasional. Banyak orang berdatangan dari berbagai negara seperti Eropa, Cina, Arab, dan lainnya. Kesultanan ini sudah berdiri sejak tahun 1552 sampai 1813. Dengan masa kejayaannya berada pada tahun 1651 sampai 1672. Nah, mengenal lebih dekat Museum Situs Kepurbakalaan, untuk merekam kejayaan tersebut, museum yang berdiri di atas lahan seluas 10.000 meter persegi ini menyimpan lebih dari sekedar cerita. Bangunannya unik, membawa gaya arsitektur tradisional Sunda, dan di dalamnya tersimpan ribuan artefak asli maupun replika yang terbagi dalam beberapa klasifikasi utama, seperti arkeologika, numismatika, dan etnografika. Saat melangkah ke area halaman, kita akan langsung disambut oleh meriam Ki Amuk, sebuah meriam legendaris sepanjang 2,5 meter hasil rampasan dari tentara Portugis. Begitu masuk ke dalam gedung, dua buah gerabah berukuran raksasa langsung memikat pandangan, menjadi saksi bisu keahlian teknologi masyarakat Banten kuno. Nah, tak kalah menarik juga, museum ini memamerkan koleksi koin kuno beraksara Jawa dan Arab Pegon, serta pecahan keramik asing asal Myanmar, Tiongkok, hingga Eropa. Semua benda ini membuktikan betapa masifnya aktivitas perdagangan internasional di Pelabuhan Karangantu pada masa lampau. Melalui museum situs ini, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga belajar menghargai mahakarya warisan leluhur Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan menelusuri Keraton Surosoan. Surosoan, yang dikenal juga dengan sebutan Fort Diamond, keraton yang pertama kali didirikan oleh Maulana Hasanuddin ini menjadi pusat kekuatan politik pada masa Kesultanan. Awalnya, keraton ini merupakan bangunan sederhana, kemudian mengalami beberapa perubahan. Di era Sultan Ageng Tirtayasa, Keraton Surosoan mengalami kehancuran. Namun, dibangun kembali oleh Sultan Haji dengan perancangnya, Hendrik Lucaszoon Cardel. Tahun 1808, keraton ini dihancurkan oleh Dendel. Sayang sekali bukan? Nah, sekarang sisa-sisa reruntuhan Keraton Surosoan ini bisa kita lihat di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Nah, selain itu, ada fakta unik Keraton Surosoan. Ada dua loh fakta uniknya. Yang pertama, itu ada Rorodenok dan juga Pancuran Mas. Kolam Rorodenok mempunyai keunikan yaitu memiliki balai kambang di tengahnya. Nah, kalau kolam Pancuran Mas, selain dijadikan sebagai pemandian, juga dijadikan sebagai penampungan air bersih dari Tasikardi melalui pengindelan. Nah, selain itu ada Watu Gilang nih. Di sisi utara keraton terdapat Watu Gilang yang berfungsi untuk penobatan raja-raja Banten. Dalam Babad Banten disebutkan, jika batu ini bergeser dari tempatnya, maka Kesultanan Banten akan mengalami keruntuhan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang mahkota Kesultanan Banten.
Mahkota ini merupakan mahkota Kesultanan Banten, hasil karya indah terbuat dari perak berlapiskan emas bermotif dedaunan dan sulur. Pada bagian puncak terdapat motif kuncup bunga menyerupai bentuk wajra menyimbolkan sebuah pencerahan. Tinggi mahkota 16 cm, berdiameter 18,6 cm, massa 1172 gram. Mahkota indah ini dihiasi 40 batu permata merah rubi dan 16 mutiara di bagian badan mahkota, 32 batu permata zirkon hijau di bagian atas mahkota, dan 8 mutiara di bagian puncak mahkota. Mahkota Kesultanan Banten ini tidak berfungsi secara fungsional, namun lebih bersifat simbol regalia kesultanan. Mahkota digunakan dalam prosesi Crown the King sebagai simbol kekuasaan. Susunan mahkota terdiri dari 3 susunan ke bagian dalam, yaitu bagian luar, bagian paling indah dan tebal, terbuat dari perak murni berlapis emas dengan dihiasi ukiran pohon pakis yang dibuat dengan teknik rawangan. Bagian atasnya dilengkapi kuduk atau bagian puncak mahkota yang terdiri dari bagian kelopak dan sari kuduk. Bagian kelopak dan sari kuduk ini biasanya digambarkan berbentuk seperti kuncup bunga teratai atau lotus yang sedang mekar, di mana bagian kelopak berfungsi sebagai dudukan bawah yang melingkari atau menopang sari kuduk atau bagian inti paling atas atau puncak tertinggi mahkota. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang patung pandai emas. Patung pandai emas atau goldsmith statue di Museum Kepurbakalaan Banten Lama menggambarkan sosok pengrajin perhiasan tradisional yang sedang duduk fokus bekerja di meja kayunya lengkap dengan log kayu landasan tempa di sampingnya. Berdasarkan data arkeologis yang tertera pada panel informasi di belakang patung, keberadaan profesi khusus ini membuktikan bahwa selain bermata pencaharian sebagai petani, nelayan atau pedagang, masyarakat Kesultanan Banten tempo dulu juga memiliki golongan pengrajin dengan keahlian pertukangan yang sangat spesifik, termasuk pandai emas yang berperan penting dalam industri kerajinan logam mulia di kota pelabuhan internasional tersebut. Nah, di dalam museum ini juga ada kowi. Kowi digunakan sebagai wadah pelebur logam pada suhu yang sangat tinggi dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Melalui kunjungan dan observasi langsung ini, hal yang paling menarik bagi kami adalah menyadari bahwa wilayah Serang dan Banten pada masa lalu merupakan pusat peradaban kosmopolitan yang sangat modern, terbuka, dan disegani oleh dunia internasional. Pelajaran berharga yang kami dapatkan adalah bahwa kejayaan sebuah bangsa bisa runtuh jika terjadi perpecahan dari dalam atau adu domba. Keruntuhan Surosoan dan berdirinya benteng Spellwitz menjadi pengingat sejarah yang kuat bagi kita semua tentang mahalnya harga sebuah persatuan. Sekian video dokumentasi edukatif dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua terhadap sejarah dan budaya lokal. Kelompok 16, Jaga warisan, nyalakan masa depan. Thanks for watching. See you.